Selamat malam untuk teman-teman yang udah berjuang hari ini dan harus berjuang lagi untuk esok hari. Gue Debbie Fitria dengan segala cerita akan menemani kalian untuk bersama berjuang menjadi lebih baik lagi. Ketika usiamu 18 tahun, dan inilah kabar buruk dari cinta. Ia butuh konsekuensi, dan konsekuensinya adalah keselamatan hatimu dan keselamatan dirimu. Segalanya telah berubah sejak kau 14 tahun. Teman-temanmu, mereka tak lagi sama. Sebab ketika kalian berkumpul di pojokan meja kantin, mereka hanya sibuk dengan ponselnya, tersenyum di detik sekian, murung di detik sekian, menghilang pada hari-hari tertentu, dan kembali padamu dengan penuh air mata keesokan harinya. Dan kau tak polos-polos amat kala itu. Kau bisa melihat saat 14 tahun, cinta seolah menjadi dunia baru bagi teman-temanmu. Seperti pembukaan kafe baru dengan promosi menggiurkan. Orang-orang mendatanginya, hiruk-pikuk terjepit di dalamnya, dan ruang itu seolah sudah penuh saat kau tiba. It's like you didn't belong here or there. Ketika usiamu 14 tahun, kau tak tahu banyak tentang cinta. Yang kau tahu, cinta hanya bisa menghancurkan. Menghancurkan hati temanmu, menghancurkan dirimu yang ditinggalkan, dan menghancurkan persahabatanmu secara keseluruhan. Kemudian saat kau 16 tahun, segalanya menjadi lebih jelas. Teman-temanmu telah mencintai dan dicintai. Tak ada lagi cerita hingga larut malam bersama teman, tak ada lagi jalan-jalan bersama teman di minggu malam, tak ada lagi kedatangan teman-teman di rumahmu. Mereka sudah menemukan si dia, menghabiskan waktu bercerita semalaman penuh bersama si dia. Jalan-jalan bersama si dia, seakan seluruh hidupnya hanya tentang si dia. Sejujurnya, ini sedikit memojokkanmu. Di usia 16 tahunmu, kamu mulai khawatir. Akankah ada seseorang yang mau menerimaku yang biasa-biasa aja? Mengapa aku tidak bisa dicintai seperti teman-temanku dicintai? Mengapa tidak ada seorang pun yang mau melihat diriku? Sejak usiamu 16, cinta telah mengambil porsi terbesar dalam pikiranmu. Sayangnya, yang kau tahu tentang cinta hanyalah dua orang saling mencintai dan dicintai, saling menyemangati untuk menggapai mimpi bersama, lalu menikah, lalu memiliki anak, dan memiliki cucu yang lucu, bahagia selamanya. Puncaknya saat kau 18 tahun. Kau bertemu cinta pertamamu dan patah hati pertamamu. Bertahun-tahun menanti cinta, kau mencoba yang terbaik, mencintai begitu dalam, dicintai begitu tulus, lalu seiring waktu, topengnya pun terbuka. Akhirnya, mendung hadir, badai turun, dan dalam sekejap mata, ia menghancurkan segalanya. Masalah-masalah sepele, keegoisan yang tak masuk akal, perubahan hati yang signifikan, semua itu berujung pada satu kecelakaan besar, yaitu patahnya hatimu. Rasanya itu seperti sakit yang tidak berdarah, sakit tanpa luka konkret, terlalu susah untuk mengetahui bagaimana dan di mana yang harus diobati. Dan saat kau berusia 18 tahun, kau sadar cinta butuh konsekuensi. Dan konsekuensinya adalah keselamatan hatimu dan keselamatan dirimu sendiri. Sampai-sampai kau takut jatuh cinta, karena tak mau seluruh dirimu patah seperti ini lagi. Lalu tahu-tahu usiamu sudah 20 tahun. Kau bertemu seseorang baru, cinta yang baru, kebahagiaan yang baru. Sayangnya,
patah hati yang sama. Kau pikir kau akan sedikit lebih terbiasa merasakan patah hati. Akan tetapi, patah hati selalu terasa baru, seperti cinta pertama. Dan ketika patah hati hadir, ia seakan rintikan hujan setajam pisau, kilat dan petir yang terdengar seperti amarah, badai tanpa henti, semua bersatu menyerang hatimu. Sudah, cukup, tidak lagi mencintai jika harus selalu seperti ini. Batinmu menyerah dalam diam. Kemudian di akhir 20 tahunmu, kamu berusaha menenangkan dirimu dengan berkata, mungkin ini cuma masalah waktu dan orang yang tepat. Mudah-mudahan aku segera menemukan keduanya, waktu yang pas dan orang yang tepat. 5 tahun kemudian, kau sedang sendiri di kafe favoritmu, ditemani secangkir kopi yang sudah dingin, laptop yang tak tersentuh, dan sebuah undangan pernikahan dari temanmu. Ini adalah undangan pernikahan kesekian kalinya dari teman-temanmu. Ya, teman-temanmu telah menikah. Beberapa bahkan telah memiliki anak-anak yang lucu. Waktu terus beranjak, foto-foto pernikahan bermunculan di Instagram. Keromantisan dipamerkan di sana-sini, dan kau semakin ketakutan. Lalu berkata, kapan waktuku tiba? Tidakkah ini mengingatkanmu pada dirimu yang masih 16 tahun? Kupikir ada pelajaran membekas yang kau ambil selama 9 tahun terperangkap dalam cinta. Patah hati, jatuh cinta lagi, patah hati lagi. Ternyata tak ada perbedaan yang signifikan pada hati 16 tahunmu dan hati 25 tahunmu. Namun, ya sudah, gak apa-apa. Mudah-mudahan kau segera menemukan pelajaran membekas sehingga kau tak perlu lagi khawatir pada hal-hal semacam ini. Namun, kukatakan sejak sekarang supaya kamu tak kaget. Nanti saat kau 30 atau 40 tahun, kau akan mendapati beberapa temanmu memutuskan untuk bercerai dari pasangannya. Beberapa ada yang melanjutkan petualangan cinta baru. Beberapa fokus menjadi orang tua tunggal. Cinta tak pernah terlihat semengerikan ini saat kau masih 18 tahun. Belum lagi nanti saat kau 60 tahun. Kabar duka akan datang dari teman-temanmu. Pasangan mereka meninggal, teman-temanmu memutuskan untuk tidak menikah lagi, kemudian menua tanpa pasangan baru. Pada diri 60 tahunmu, aku belajar. Pasti ada sesuatu yang lebih penting selain cinta dalam hidup ini. Maksudku, jika cinta adalah yang paling penting dalam hidup, pastilah diri 60 tahunmu mencari cinta yang baru, seperti yang sudah-sudah. Namun, semacam ada pelajaran yang membekas karena kau tak berhenti mencari. Dan ini bukan sebatas karena kau sudah terlalu tua untuk menikah. Ini bukan sebatas karena kau tak ingin mengecewakan kekasih sejatimu. 60 tahun menjalani hidup, pastilah kau menemukan sesuatu berharga dalam hidup. Dan kau di usiamu hari ini duduk di tempat terbaikmu dengan pakaianmu yang paling nyaman dan bergumam, iya, pasti ada yang lebih penting daripada cinta dalam hidup ini. Tapi apa? Baiklah teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Untuk teman-teman yang mau dengerin podcast gue dari awal sampai saat ini, gue mau bilang terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang baru mendengarkan podcast kali ini, kenalin, gue Debbie Fitria, seorang manusia yang mau share pengalaman dan referensi hidupnya ke teman-teman semua, agar kita sama-sama belajar dan berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi, kayak gitu. Oke, setelah mendengarkan isi bukunya Alfi Syahrin di bagian pertama, yang judulnya tentang usiamu 18 tahun. Yang judulnya tentang
ketika usiamu 18 tahun. Ada pertanyaan di akhir paragraf yang bunyinya, pasti ada yang lebih penting dari cinta dalam hidup ini. Tapi apa? Kayak gitu. Nah, menurut teman-teman, apa jawaban yang pas dari pertanyaan ini gitu? Teman-teman bisa jawab sendiri dalam hati, kira-kira apa sih yang lebih penting dari cinta dalam hidup kita, kayak gitu. Atau buat teman-teman yang mau share jawaban teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar, biar teman-teman yang lain tuh bisa tahu dan kita bisa saling berbagi, kayak gitu. Oke, di sini gue mau mencoba beropini tentang apa sih yang lebih penting dari cinta dalam hidup ini gitu. Menurut gue pribadi, yang paling penting dari hidup kita itu ya tujuan hidup, visi hidup, dan untuk apa kita hidup. Terus kalau misalnya dilanjutin pertanyaannya, mau kemana sih kita setelah kehidupan ini selesai? Kayak gitu. Baiklah, karena sudah malam, selamat beristirahat bagi yang sudah ada di atas kasur. Selamat melanjutkan aktivitas bagi yang masih dikasih kepercayaan lebih sama Allah untuk masih beraktivitas. Semoga besok kita masih diberikan kehidupan oleh Allah agar kita bisa berusaha menjadi lebih baik lagi. Terus mohon maaf jika gue ada salah, soalnya yang salah-salah itu pasti berasal dari gue sendiri gitu. Dan yang benar-benar itu pasti berasal dari Allah. Jadi ambil yang positif-positifnya aja, yang negatif-negatif ya tinggalin aja. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Gue Debbie Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.